Buddha, lindungi kami. Buddha, lindungi saya, Pak. Semoga segera bertemu cucu perempuan saya. Kakek, saya sudah menemukan cucu kandung kakek. Sekarang, ada di kota Sungai Biru. Sudah ketemu. Siapa namanya? Ratna. Datang nih. Awas panas ya. Sipe. Pelan saja, Mas. Tambah 10 bakpao lagi, bos. Tunggu ya. Ratna Pramesti. Ayo ke sini. Bu. Lagi ngapain sih? Ratna. Kamu bilang sama ibu, ini apa? Kamu diam-diam pergi cari orang tua kandungmu lagi ya? Bu. Berapa kali ibu harus bilang? Ayahmu itu penjahat pembunuh, ibumu cuma pemulung. Dulu ibu nemuin kamu di tempat sampah. Ibu yang rawat kamu dari kecil, susah payah, sampai kamu sebesar ini. Kamu malah setiap hari cuma berhayal orang tua kandungmu kaya. Jadi kamu bisa langsung jadi hebat. Bukan gitu, Bu. Oke. Anak nggak tahu diri. Hari ini ibu akan beri pelajaran keras. Belajar buatmu. Jangan begitu, Mbak Tuti. Kalau air panas ini kena, bisa celaka, ada yang mati. Anak yang nggak diinginkan siapapun, nyawanya itu milik aku. Aku mau ngapain aja, terserah aku. Minggir. Bilang. Masih berani cari orang tua kandungmu nggak? Aku cuma pengen lihat aja. Pengen tahu mereka kayak gimana. Hari ini wajahmu akan disiram air bunga. Kakek sudah tiba. Udah lama banget nggak ke jalan ini. Tetap aja rame. Rizal, parkirkan mobilmu dan orang-orangmu dulu. Ini semua kenalan Ratna. Jangan ganggu mereka. Baik, Kek. Hari ini mukamu aku siram air bunga. Orang tuamu pun takkan mau padamu. Anak ini rajin, kerja keras dari pagi sampai malam cari uang, tapi diperlakukan buruk oleh ibu angkatnya. Katanya, telinga anak ini juga dibikin tulis sama ibu angkatnya yang kejam itu. Iya. Kalau orang tua kandungnya tahu, pasti sakit hati banget. Ayo, lanjut. Selamat siang, Bapak Ibu. Saya mau tanya seseorang. Di sini ada nggak anak perempuan namanya Ratna Pramesti? Umurnya? Iya, sama kayak anak perempuan itu. Sebentar ya. Bu. Sedang apa, Bu? Akhirnya kamu pulang. Lihat sendiri apa yang sudah dia lakukan. Bagaimanapun juga, sejak ayah pergi, kakak kerja keras biayain sekolahku. Sekarang aku udah lulus dan sukses. Apapun keputusan dia, aku pasti dukung dia. Fajar. Bereskan dulu, aku mau bicara baik-baik dengan ibu. Anak laki-laki di sini masih paham situasi. Punya ibu angkat yang tega kayak gitu, Ratna emang nasibnya lagi sial banget. Ratna. Bu, sudah berapa kali ku bilang, jangan pukul dia di depan orang. Lagi masa penting, aku mau kerja di grup Adinata. Kalau tersebar ibu angkat niksa anak, namaku bisa rusak. Mengerti nggak? Langkah awal kerja di grup Adinata. Bertahan di sana butuh banyak uang nanti. Saya sudah tahu semuanya. Kornea matanya. Bisa laku 300 juta. Kerja di grup Adinata. Jual dia saja. Ini nih. Ratna Pramesti memang tak mau tinggal dengan kita. Semua harus tahu. Kalau ada yang tanya, bilang aja dia pulang ke orang tua kandungnya. Bodoh banget. Ratna Pramesti. Pak Pram. Pak Pramesti. Bapak nggak apa-apa.
Kamu itu Ratna Pramesti. Cepat Bu, lihat. Kakek ini sudah tidak kuat. Silakan lihat dulu, Mama mikir. Kenapa teriak terus? Bu, cepetan. Kenapa sih teriak terus? Kamu tuh ya? Bu, kakek ini beneran udah nggak kuat. Cepat telepon ambulans. Ayo cepat. Mama biasanya ngajarin apa sih? Kalau ketemu orang tua kayak gini, jauhin aja. Kalau dia mati di warung kita bisa kena masalah, padahal aktingnya lumayan. Apakah kamu tidak tahu reputasi Bu Tuti di sini? Siapa kamu berani bikin masalah di tempatku? Kamu, Dengar nggak? Cepetan pergi. Bu, nanti bisa bahaya loh kalau kayak gini. Dasar anak nggak tahu diri, dia mati atau nggak, apa urusanku? Kalau mau mati, ya mati di tempat lain aja, jangan di warung saya. Ganggu rezeki aja, bodoh banget sih kamu. Sedang apa? Kakek. Tua bangka nggak mati-mati, sekarang bawa-bawa bocah lagi. Apa sih? Kalian mau nipu rame-rame ya? Jujur aja deh sama kalian, anak saya udah deket sama anaknya grup Adinata. Sebentar lagi dia kerja di grup Adinata, jadi manajer. Anaknya grup Adinata? Tentu. Cucu Pak Adinata, orang terkaya di Sungai Biru. Warung ini sekarang milik grup Adinata. Yang suka bikin masalah, cepat pergi, orang grup Adinata akan segera datang. Pak, Mas, maaf telat. Kamu ngapain sih? Hei, kamu ngapain sih? Halo, kalian siapa sih, mau apa kalian? Kenapa nasiku sial banget ya? Dasar preman-preman kampung mereka nindas kami. Ibu dan anak yatim piatu cepat. Tolongin dong, ayo semua lihat sini. Lihat, anakku sampai berdarah begini. Cepat, tolongin dong. Aku. Fajar. Jangan salah paham. Kerja di grup Adinata belum pasti. Jangan buat masalah baru. Tapi kamu. Bantu Mama masuk, ya. Maaf ya Mama, aku cuma takut aku disakitin orang. Ratna. Masuk, Kek. Soal biaya berobat itu. Ini buat kamu. Jaga rahasia ini, jangan sampai orang dewasa tahu. Tetap bahagia. Pusat penilaian DNA sudah kirim nomor Mbak Ratna Pramesti ke HP Anda. Paham. Akan saya telepon. Sudah bangun. Jangan begitu, nanti Mama lihat bisa dimarahin. Kenapa? Anak sudah besar, tak bisa diatur terus. Kamu menantu Pramesti. Jika aku diterima di Adinata, aku bakal beli rumah gede di kota. Kita berdua hidup enak bareng. Mau, ya? Mama bilang hari ini, kamu bisa dekat dengan anak Adinata. Ami, ya. Kak, cucu Pak Adinata, dari keluarga terkaya di Sungai Biru, dulu hilang, kini ditemukan. Aku bisa ikut interview di grup Adinata kali ini juga gara-gara dia bantuin aku. Tapi saingannya lumayan berat sih. Beberapa kandidat lain juga bagus-bagus. Kalau aku mau lolos masuk kerja, kayaknya masih harus minta tolong dia lagi. Kamu mau kasih dia hadiah? Tapi kita nggak punya uang lebih. Iya juga sih. Gini aja, alat bantu dengar kamu itu udah lama banget kan? Gimana kalau kita jual aja? Nanti kalau aku udah gajian, aku beliin yang baru buat kamu. Alat ini sangat penting bagi saya.
Ya udah deh. Tidak dengar tidak masalah. Ratna. Ratna? Ratnaku. Mas Rizal, identitas penjual bakpao itu jelas. Dia anak angkat keluarga Pramesti, usia 25 tahun, dan datanya mirip cucu Pak Adinata. Lanjutkan kisahnya. Di kota kecil itu, diskriminasi terhadap perempuan parah. Nama seperti Ratna atau dia sering dipilih untuk keberuntungan. Nama keluarga Zhang juga umum. Banyak orang bernama Ratna Pramesti di usia ini. Foto ini menunjukkan ciri fisik dari pusat penilaian DNA. Jika gadis itu punya tanda lahir di tulang selangka seperti ini, dia adalah putri keluarga Adinata yang tertukar saat lahir di rumah sakit. Pak, lihat deh. Sudahkah aku mewarisi keahlian Papa? Ini Papa, ini Mama, ini aku sama Fajar. Kita pasti jadi keluarga paling bahagia bersama. Warisan budaya tak berguna jika tak bisa menghasilkan uang. Minggir. Pak, ini kenapa, Pak? Darah. Papa berdarah. Papa keluar darah banyak banget. Gak apa-apa. Ratna, Papa cuma jatuh sendiri kok. Ini tabungan Papa. Papa beli barang ini dari orang asing. Pakai, ya. Ratna, kamu bisa dengar suara Papa nggak? Bisa. Aku dengar, Pak. Papa, aku dengar suara Papa. Ratna, Papa nanti mungkin gak bisa temenin kalian sampai besar. Rumah ini sekarang Papa titip sama kamu, ya? Juga Fajar. Fajar, ya. Pak. Pom. Pak. Tenang aja, Pak. Akan ku jaga Fajar. Kakak senior. Nama. Kakak senior, sejak guru kita wafat, sudah 10 tahun kamu tak muncul. Kini, Pak Adinata, orang terkaya di kota Sungai Biru, giat mendukung warisan budaya, kerajinan keramik kita mulai dikenal luas. Aku tahu. Jadi, aku ingin kamu bantu antarkan surat ini ke orang keluarga Adinata. Saya ingin merekomendasikan Fajar Pramesti bergabung dengan grup Adinata. Ini Berlebihan tidak, ya? direkomendasikan oleh kakak senior pasti aman. Namun, Pak Adinata sangat peduli pada pelestarian keramik Sungai Biru dan ingin bertemu langsung dengan kakak senior. Aku memang kurang nyaman muncul di depan umum. Baiklah. 2 hari lagi, keluarga Adinata adakan acara penerimaan karyawan baru. Kami undang kakak senior. Bu, grup Adinata menerima aku masuk kerja. Grup Adinata terima tamu kerja. Benar sekali, ada orang penting misterius yang menulis surat rekomendasi. 2 hari lagi, saat acara penerimaan karyawan baru, kontrak resmi akan ditandatangani. Syukur alhamdulillah.
Nenek moyang kita pasti memberkati. Anakku akan sukses. Orang penting itu pasti Ami Yulia Lestari, putri grup Adinata. Dekati dia agar dapat perhatiannya. Kita berdua bisa jadi orang terpandang. Bu, tenang saja. Aku sudah lama banget nunggu hari ini. Ayo, cepat berangkat. Kak, pasti capek. Yuk, minum dulu. Ayo minum air dulu. Oh, Kenapa, Mbak? Jangan salahkan aku. Aku sudah beri kamu kesempatan. Kamu secantik ini, sayang banget. Gimana kalau... Jangan lama-lama, pembelinya sudah datang. Bawa ini, masih bisa dijual. Cepat pergi. Mana uangnya? Sudah serah. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Mas Rizal, telepon Mbak Putri masih belum bisa tersambung? Aku akan segera ke sana. Memang sudah agak lama, tapi ini barang impor dari Amerika. Loh, Serius? mau? Oke. Aku transfer uangnya ya. Oke, sudah dikirimnya. Jangan tiru, cuma 2 juta. Ayahku habiskan 10 juta untuk ini. Rugi banget. Cek siapa saja yang berhubungan dengan keluarga Pramesti. Semua beres. ternyata kamu. Ya ampun. Uangnya segini aja. Berapa kali lagi mau dihitung? Pagi-pagi aku langsung beli 2 set baju baru. Ami juga dapat hadiah. Besok saat pelantikan baru, kita harus bikin semua orang terkesima. MAH. Menurut Mama, Ratna Pramesti bakal balik sendiri nggak ya? Tenang aja, Mama urus semuanya. Kali ini, sekalipun dunia runtuh, dia nggak bakal bisa kabur. Lepasin. Lepasin aku. Sebenarnya kamu siapa? Apa maumu? Lepasin aku. Kabar keluarga Adinata pernah tertukar anak. Putra keluarga Adinata, Rizal Adinata, ternyata bukan anak kandung. Selama ini dia di luar negeri, ternyata hanya anak palsu. Putri Adinata asli ditemukan. Hari ini dia diperkenalkan di acara karyawan baru. Ami, lihat, tas baru nih. Gimana menurutmu? Kenapa mau Chanel? Aku kan bilang sukanya Hermes. Ami, lihat deh, kamu masih muda dan cantik. Lagi pula kamu kan putri keluarga Adinata. Hermes itu emang cocoknya buat ibu-ibu tua. Gak cocok sama kamu.
Memang. Dasar bodoh. Kalau aku benar anak Adinata, kenapa aku suruh kamu beli tas? Putri Adinata tuh. Ratna Pramesti, di acara sepenting ini, gimana caranya kamu bisa masuk ke sini? Kamu mau tanya gimana aku bisa kabur dari sana kan? Di mana alat bantu? Aku nggak paham omonganmu. Aku bilang alat bantu, dengar aku mana? Kamu nggak jaga alat bantu dengarmu? Sekarang malah nanya ke aku. Mana aku tahu? Aku tanya lagi, alat bantu dengar aku mana? Fajar Pramesti dia nggak pakai alat bantu dengar. Kita nggak tahu dia ngomong apa. Kamu. Gue bisa baca gerak bibir, tahu. Ratna Pramesti, kamu gila ya? Kamu tahu nggak Amelia Lestari itu siapa? Satpam? Satpam mana, cepat usir dia keluar. Rizal. Jaga dia baik-baik, jangan sampai celaka. Ratna mundur selangkah. Ternyata dia itu adiknya Fajar Pramesti Mbak Ratna tadi. Aku hampir kira dia itu beneran putri keluarga Adinata. Fajar Pramesti. Jangan salahkan aku kalau lupa ingatkan. Di grup Adinata, perekrutan lihat keluarga dan kepribadian. Saudara seperti ini keterlaluan, masih mau kerja di grup Adinata. Ratna Pramesti, dengar nggak? Minta maaf ke Mbak Ami cepat. Hubungan aku sama keluarga Adinata kamu juga tahu, cuma minta maaf sih nggak cukup. Sepatu aku ini harganya 100 juta. Keluarga kalian kalau nggak mau cari masalah sama grup Adinata, suruh dia berlutut dan jilat sepatu aku sampai bersih. Biarin aja dia berlutut dan bersihin semuanya buat aku. Masih bengong aja, ngapain cepetan bersihin? Ayo, bersihin dong. Fajar Pramesti, aku ini tunangan kamu. Tahu. Kamu lebih tua setahun dariku. Aku tak mau tunangan seperti kamu. Mbak. Udah ya, jangan ribut. Lagi sibuk nih. Fajar. Semoga kakak cantik dan muda aku selalu awet muda kayak umur 18 tahun. Kamu tahu nggak sih hari ini hari apa, heh? Hari ini aku tanda tangan kontrak dengan grup Adinata. Mulai sekarang, aku setengah jadi keluarga Adinata. Itu keluarga papan atas, tahu? Sedangkan kamu cuma anak pungut yang dijadiin istri kecil. Kalau di zaman dulu itu cuma pembantu, cuma babu aja terus lagi. Coba lihat tangan Amelia Lestari, putih mulus banget kamu. Tuh tangan kamu penuh kapalan, aku aja jijik kalau megang. Fajar Pramesti, kok kamu bisa jadi kayak gini sih? Udah cukup Ami kasih kamu kesempatan buat hidup, itu udah keberuntungan kamu. Kalau nggak 100 juta jual, kamu pun nggak nutupin hutang. Sudah dijual 300 juta? Dia ini. Apa dia yang bikin keributan di warung kita? Lihatlah baik-baik. Ini presiden direktur grup Adinata sekarang. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini CEO grup Adinata kami. CEO grup Adinata, Rizal Adinata. Aku juga bisa bilang kalau aku ini kakekmu, Pak Adinata. Iya, betul. Cuma anak jalanan cari ribut doang. Mana mungkin punya hubungan sama grup Adinata. Si Ratna Pramesti, apakah ini orang yang kamu bawa untuk membantumu? CEO grup Adinata. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kamu adalah putri keluarga Adinata? Dia bukan. Kamu anaknya? Bukan aku. Tapi, aku kasih tahu ya. Semua orang di sini. Perempuan ini adalah anak perempuan keluarga Adinata yang selama ini hilang. Nona Adinata yang asli. Sebagai pimpinan Adinata, apa aku nggak kenal adik kecil ini? Iya, aku bilang iya. Memangnya kamu tahu siapa aku? Kalau gitu, sepatu ini aku beli. Tolong kasih akun pembayaran kamu,
Nona. Bayar ya bayar. Lagian sepatu aku ini juga palsu kok. Mas. Cek identitas dia, ya. Sudah tahu. Dia anak sopir Pak Adinata, Pak Yanto Lestari. Namanya Ami Yulia. Bisik-bisik ngomongin apa sih? Ami, kamu lagi ngapain sih? Cepetan balikin uang Mas Rizal. Mas Rizal. Kamu Rizal Adinata? Benarkah Anda Rizal? Terima kasih, Pak Rizal. Rizal Adinata. Ami, ya, Mas Besar bilang dia nggak akan menuntut kamu karena aku dan ibumu. Ayo, cepat pergi. Maaf, aku harus pergi dulu. Ami. Terima kasih, Pak Rizal. Rizal Adinata. Itu, hari itu. Kakek tua itu maksudnya. Si kaya itu. Pak Adinata. Mas Rizal. Semua ini salahku. Aku nggak tahu siapa dia sebenarnya. Dia bilang kalau kakek tua itu makan gratis di warung kita dan pura-pura pingsan untuk minta uang. Bohongin aku. Iya, benar. Pak Rizal, dia juga menipu kita semua. Aku dekat dengannya sejak kecil, dijodohkan. Diam-diam dia selingkuh dengan pria lain. Dia mengkhianatiku. Fajar Pramesti. Diam kamu, karena aku dan kamu sudah dekat dari kecil. Aku nggak mau perpanjang masalah ini. Tapi aku nggak nyangka perempuan ini hatinya busuk, penuh kebohongan. Mau hancurin masa depanku. Iya, Pak Rizal. Jangan percaya omongan perempuan ini. Dari kecil dia memang suka bohong. Suamiku juga gara-gara dia meninggal karena marah. Mengapa Mas Rizal berurusan dengan orang ini? Kayaknya. Dia juga tuli, ya? Gak kelihatan kok, cuma pura-pura. Iya. Pura-pura. Aku kasih tahu kalian semua. Perempuan ini paling jago pura-pura kasihan biar orang lain simpati sama dia. Pak Rizal. Jangan tertipu penampilannya. Anda orangnya jeli. Gitu, ya. Aku tanya sekali lagi, alat bantu dengarku di mana? Aku tanya kamu sekali lagi. Di mana alat bantu dengar aku? Ratna Pramesti, kamu benar-benar tidak tahu atau berpura-pura? Kamu dekat dengan Rizal Adinata. Alat bantu dengar itu, berapa harganya? Itu peninggalan dari ayahku. Barang peninggalan ayahku. Biar aku urus sendiri. Ini peninggalan ayahku. Ratna, tolong aku. Tolong aku, ya? Lihat deh, Rizal Adinata aja bawa kamu ke acara sepenting ini. Belikan kamu baju sebagus ini lagi. Dia itu pasti suka sama wajah kamu. Tolonglah aku. Bantu adikmu, ya? Asal kamu mau minta maaf ke Rizal Adinata, dia pasti maafin kita. Semua ini gara-gara kamu. Atau mau tidur sama dia lagi, siapa tahu. Berani sekali kamu memukulku, dasar. Pramesti. Kamu gila, ya? Hari ini hari Fajar tanda tangan kontrak sama grup Adinata. Kamu mau semua usaha bertahun-tahun dia jadi sia-sia, baru kamu puas? Dia berusaha? Emang aku nggak berusaha? Umur 15 aku udah berhenti sekolah buat kerja. Pagi jualan bakpao, siang kukus roti, malam aku masih harus cuci piring. 10 tahun penuh, aku nggak pernah beli baju buat diri sendiri. Bahkan aku cuma makan makanan sisa tamu. Semua itu buat apa? Setiap uang yang aku dapat, aku habiskan buat kamu. Aku cuma pengen kamu bisa belajar tanpa gangguan. Aku nggak mau kamu minder di depan teman-teman gara-gara nggak punya uang. Jasa membesarkan lebih besar dari langit, itu kewajibanmu. Benar, aku tak pernah menyesal balas jasa membesarkan. Tapi Fajar Pramesti, kesalahan terbesarmu adalah kamu bohongin perasaan aku. Tanpa aku, bisakah kamu ada di sini sekarang? Hidupmu bisa jadi surga bersamaku. Atau ku buat hidupmu sengsara.
kamu mewarisi seni keramik kota Sungai Biru. Kenapa nggak tunjukin barang ini dari dulu? Kamu tahu nggak? Cuma modal ini aja. Sekarang kamu mau bikin apa aja. Bisa laku mahal banget. Kalian sendiri yang bilang aku tuli dan gak pantas tampil di depan orang. Katanya aku bakal jadi bahan omongan dan bikin malu keluarga Pramesti. Meremehkan difabel, ya? Nggak ada, anakku nggak pernah ngomong kayak gitu. Anakku, dari kecil selalu berprestasi dan berakhlak baik. Cita-citanya, cuma pengen belajar sungguh-sungguh. Biar nanti jadi orang sukses, buat kerja keras di grup Adinata. Benar. Pak Rizal, saya ini setia banget sama grup Adinata. Loh, mohon beri saya satu kesempatan. Jadi maksudnya, hari itu, semua salah dia, ya? Iya. Kalau gitu, sekarang juga usir dia dari rumah ini. Mulai sekarang, urusan dia tak terkait dengan kalian berdua, ibu dan anak. Baik, saya urus sekarang juga. Untung aja aku takut. Pas mau tanda tangan kontrak, aku bawa kartu keluarga. Ratna Pramesti, dengerin ya, kamu sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama keluarga Pramesti. Mulai sekarang, kamu mau mati, hidup, atau jadi orang sukses, semua itu nggak ada urusannya sama Fajar lagi. Ambil ini, cepetan, ambil. Apakah sudah sesuai harapan Anda? Baik. Sangat baik. Rezeki besar begini. Gagal ambil peluang. Pak Rizal, Anda. Maksud Anda apa? Apa maksudnya? Mohon renungkan di penjara. Bu Tuti, Fajar Pramesti. Polisi menemukan bukti kalian terlibat jual beli organ. Nilainya 500 juta. Kami tangkap sesuai hukum. Bukan begitu. Pak Polisi, pasti ada kesalahan. Dia masih di sini, sehat. Bu. Bukan. Cut. Maaf, saya salah. Mohon maaf sekali. Saya. Apakah kamu tidak suka padaku? Kamu mau menikah denganku? Kan? Tidak masalah. Kita bisa menikah sekarang. Maafkan aku. Tolong. Fajar Pramesti. Bukankah kamu mau ambil mataku? Tidak. Aku tidak. Saya benar-benar tidak tahu. Ibu, cepat bilang kalau semua ini keinginan ibu sendiri. Aku benar-benar tidak tahu. Saya yang lakukan semua. Pak Polisi, tangkap saya saja. Jangan tangkap anak saya. Anak saya, dia sebentar lagi akan tanda tangan kontrak dengan grup Adinata. Sebentar lagi hidupnya bakal sukses. Jangan penjarakan dia. Kalau dia di penjara, hidupnya bakal hancur selamanya. Aduh. Pak Rizal. Bukan, Kak, Pak Polisi. Kalian dengar? Dia sudah mengaku. Ini semua olahnya. Aku nggak bersalah. Aku ini tuli. Tak dengar. Dasar brengsek. Aku cekik kamu. Ngapain? Aku nggak mau pergi. Lepasin aku. Aku nggak mau. Lepasin aku. Acara penandatanganan kontrak segera dimulai. Apakah Mbak Putri akan diperkenalkan? Tunggu dulu. Terima kasih banyak, tapi ini terlalu mahal, aku nggak bisa terima. Dengar gak? Bisa dengar suara ayah? Alat bantu dengar kemarin. Aku sudah minta cari. Sebentar lagi ketemu. Aku pasti cari cara balikin uang alat bantu dengar ini. Bagaimana? Jualan Bapak ya? Kamu. Kenapa mau bantu aku? Kamu akan paham saat tiba di sana. Keluarga Adinata? Adinata pernah selamatkan aku. Harus kunjungi kakek Adinata. Kakek kurang sehat.
Kalau bingung, tanya pembantu di rumah. Sudah kuberitahu mereka. Aku ke kantor. Kamu antar dia, ya? Apa? Baik. Aku segera ke sana. Ada urusan mendesak? Aku hampir sampai, turun jalan sebentar aja. Biar aku bantu bawain barangnya. Makasih, ya. Awas, ya. Silakan lanjut kerja. Dadah. Dengerin, ya. Ani. Nih, Pak, aku nggak mau jadi pembantu. Papa dan Mama bekerja untuk keluarga Adinata. Papa jadi sopir, Mama jadi pembantu. Kamu mau jadi nona besar, bukan pembantu? Kalian berdua yang salah. Kerja keras di keluarga Adinata. Akhirnya cuma jadi pembantu dan sopir. Ami, dengar ya. Saat acara penerimaan karyawan, kamu buat masalah dengan Mas Rizal. Papa atur ini supaya kamu kerja baik di keluarga Adinata. Tutup kesalahanmu. Tapi, Ami, masalah ini Mama kamu udah ngomong ke Ibu Dian. Ibu Dian, karena kasihan sama mamamu, bakal jaga kamu baik-baik. Nih, Papa berangkat dulu, ya. Selamat datang, Nona Besar. Baklani, dua orang ini, yang mana Nona Besar kita? Nggak lihat? Nona Besar naik mobil Pak Adinata, yang ini jalan kaki. Kamu pasti pembantu baru, ya? Cepetan sapa dulu Nona Besar. Dia, tuh. Kalau bingung, tanya saja ke pembantu rumah. Sudah kusapa tadi. Dia sengaja suruh aku jadi pembantu. Aku nggak punya uang, butuh tempat tinggal. Halo, Nona Besar. Sering disangka aku Putri Adinata. Kayaknya wajahku mirip Nona Besar asli. Ya udahlah, mending manfaatin dulu identitas ini. Ratna Pramesti, hasil tes DNA Anda menunjukkan kakek Anda adalah Pak Adinata, orang terkaya di kota Sungai Biru. Kakek kandung Anda. Siapa izinkan terima telepon pribadi saat kerja? Kalian berdua, ambil ponselnya. Aku. Dengar ya kalian berdua, dia itu cuma seorang Bak Ratna yang suka menggoda laki-laki, nggak tahu pakai cara apa bisa masuk ke keluarga Adinata. Hati-hati, jaga jarak darinya agar tidak terkena penyakit aneh. Sudahlah, yang penting sekarang. Ucapkan terima kasih. Apakah dia putri sulung Adinata? Putri sulung, semua ini hadiah dari Pak Adinata untuk Anda. Mobil mewah, jam tangan bermerek, tas edisi terbatas, dan batu permata ekstra bernilai 200 miliar. 200 miliar. Ambil satu saja, cukup buat saya foya-foya seumur hidup. Putri sulung, usaha tak sia-sia. Kamu bawa semua barang ini ke kamar saya. Barang-barang ini terlalu mahal. Saya khawatir. Putri sulung menghargai kamu. Cepatlah. Barang di sini mahal, jangan sampai ada yang hilang. Aduh, Bak Putri. Sakit. Tanganmu kotor pegang Bak Pao. Jangan sentuh itu. Cepat bereskan. Kalau ada yang hilang, kalian tak bisa ganti rugi. Semua barang yang jatuh sudah di sini. Ikut ke kamar. Permata Eksa hilang sebentar. Di mana kamu sembunyikan permata? Mbak Putri, tadi aku lihat permata di sini. Dia paling dekat barangnya. Bukan, kok. Batu itu memang ada.
Tapi Mbak Putri datang saat aku mau ambil. Apa maksudmu aku yang mencuri dan menyembunyikan permata itu? Barang-barang ini dari Pak Adinata untuk Mbak Putri. Mbak Putri baik padamu, jadi kamu disuruh antar barang. Aku lihat kamu sengaja jatuh. Lalu saat suasana kacau kamu ambil batu permata itu. Mbak Putri, pasti permata itu ada padanya. Periksa dia biar tahu buktinya. Lihat dia ngeles. Tolong, aku nggak ambil. Jangan gini. Keramik ini harus dijaga dengan baik. Mas Rizal, di tempat Mbak Putri ada masalah. Aku memang nggak nyolong barang itu, kan? Mungkin Mbak Putri yang sembunyikan. Kita sudah lama kerja di Adinata, begitu dia datang, barang mahal hilang. Kalau bukan dia, siapa lagi? Pak Adinata pingsan, Bu Dian tak di rumah. Besar sekali ini. Mari lapor polisi saja. Kenapa lapor polisi? Kita harus buat satu kota Sungai Biru tahu bahwa keluarga Adinata terhormat bahkan tidak bisa menjaga permata 2 miliar. Permata ini dulunya milik keluarga kerajaan Eropa. Koleksinya sangat berharga. Eropa? Kerajaan? Mungkin hilang di tempat tersembunyi saja. Coba cari lebih teliti. Aku keluar sebentar. Aku tahu cara menemukan permata itu. Kamu punya cara. Hah? Kamu kan tuli. Cari kerja aja susah, emang kamu yakin bisa nemuin? Mau dengar suara? Permata belum ditemukan, jangan ada yang keluar. Siapa kamu? Ini rumah Adinata. Mbak Putri bebas pergi kemana saja. Siapa yang berani-berani ngadangin jalan Mbak Putri? Aku yang berani. Dari saya. Ibu. Pak Adinata sedang istirahat. Jangan ribut, itu tidak sopan. Anak saya kurang ajar, lancang terhadap Mbak Putri. Kalau orang tahu saya pura-pura jadi Mbak Putri, mereka curiga saya pencuri permata. Ibu pasti belum lihat wajah asli Mbak Putri Adinata. Sekalian aja, jangan ragu lagi. Susah banget cari Mama. Mama. Kenapa anak saya panggil Mama? Ibu, inilah Mbak Putri Adinata kita, cucu kandung Pak Adinata, anak kandung ibu sendiri. Mama. Kok anak ini kelihatannya familiar banget ya? Asisten baru, Bu. Iya, Ibu. Nama saya Ratna Pramesti. Namamu Ratna Pramesti, kan? Namanya saja terasa begitu familiar. Ibu, yang baru datang menjatuhkan nampan dan kehilangan permata untuk Putri Adinata. Permata cuma sebutir, Bu. Anak ibu sudah kembali, jadi itu tidak penting lagi. Barang semahal itu saja Miss Putri anggap tidak penting. Pantas jadi anak Adinata. Benar juga, baru datang, sudah bikin masalah. Tapi Miss Putri nggak marah. Cantik luar dalam, baik hati. Mohon maaf, Bu. Saya memang menjatuhkan nampan, tapi beri saya kesempatan menebusnya. Ratna Pramesti, jangan sok baik di depan orang. Sudah cukup. Semuanya diam. Permata ini dibawa Rizal Adinata dari Eropa dengan susah payah. Barang mahal ini tak mungkin dianggap enteng, jika semua masalah dibiarkan begitu saja. Lama-lama keluarga Adinata walaupun punya harta segunung, bisa habis juga. Bisa temukan permata yang hilang itu? Benar, Ibu. Coba jelaskan. Apakah Anda tahu asal-usul batu ini? Batu permata eksa dulunya dimiliki keluarga kerajaan Eropa. Sudah lebih dari 500 tahun sejarahnya. Saya baca buku tentang seni keramik dari barat. Batu eksa ini pernah dipasang Ratu Maria di cangkir kerang. Cat khusus digunakan untuk cangkir kerang ini. Kalau tangan manusia menyentuhnya, permukaannya terlihat biasa saja. Tapi kalau cuci tangan dengan air garam dan jahe, akan muncul warna hijau neon. Ngaco banget. Kamu cuma buruh pabrik yang putus sekolah sejak SMP, nggak punya pendidikan, nggak punya pengalaman, baca aja nggak lancar. Kamu tahu Eropa itu di mana? Penampilan miskin sok berbudaya, memuakan.
Dia cuma cari alasan buat lepas tanggung jawab setelah menjatuhkan nampan dan kehilangan permata. Ngomong sembarangan seperti ini. Usir dia dari keluarga Adinata segera. Bu. Teruskan bicara. Permata di Cat khusus selama 300 tahun pasti serap zat Cat. Jadi, kalau tadi benar ada yang memungut batu permata, cuci tangan dengan air garam dan jahe. Bekasnya di tangan. Pasti masih ada. Mak, jangan percaya omongannya. Keluarganya aja bilang dia dari kecil suka bohong. Bapaknya mati gara-gara dia marah. Pak Yanto Lestari wafat? Kapan terjadinya? Bu malah mengira Ratna Pramesti itu anak saya. Jika Bu tahu Ami berpura-pura jadi anak Adinata, gimana dong? Yanto Lestari. Kesehatan Pak Yanto menurun. Ibu, jangan khawatir. Untuk Mama cepat tanggap, Pak Yanto. Jika kurang sehat, lebih baik istirahat di rumah. Pak Adinata sedang istirahat, jadi tidak perlu sopir. Terima kasih, Bu. Ikuti saja kata Ibu, karena saat kejadian hanya kita yang tidak ada di sana. Jadi yang ini air garam campur jahe. Biar kamu yang siapkan. Siap, Ibu. Oke, aku sudah bilang, hijau menyala itu cuma karangan dia saja. Terus menurutmu gimana? Mama, kalau memang dia yang kehilangan batu permata itu berarti dia yang harus tanggung jawab, tapi 200 miliar itu loh, menurutku dia jualan bakpao seumur hidup juga nggak bakal bisa ganti. Mending kita tahan dia dulu saja. Permata ditemukan, baru dilepas. Bagaimana? Ibu, jika permata tidak ditemukan, saya serahkan keputusan pada Ibu. Cepat, tangkap dia yang keladinya sekarang. Tahan. Masih ada satu orang yang belum cuci tangan. Kenapa harus cuci tangan? Itu permata saya. Ratna Pramesti, kamu gila? Aku tuan rumah di sini. Berani sekali bersikap begitu padaku. Kerja bisa dicari lagi, tapi nama baik rusak tak bisa diperbaiki. Mbak Putri, kenapa menolak cuci tangan? Takut orang bilang kamu simpan barang tapi malah curi? Kamu takut ketahuan? Kamu. Bu, dia itu cuma pembantu rendahan. Sedangkan aku anak kandung ibu. Aku baru aja balik rumah ini. Sudah dipermalukan oleh pembantu ini. Jika kabar ini tersebar, bagaimana aku, putri keluarga Adinata, bisa bertemu orang lain? Bu, bela aku. Kalau tidak salah, tak perlu takut omongan orang. Putri Adinata tak gentar. Bu, sejak aku tahu aku bakal balik ke sisi ibu, setiap hari aku senang banget sampai makan gak enak, tidur pun gak nyenyak. Akhirnya aku bisa ketemu ibu kandungku sendiri. Tapi Bu, kok ibu bisa perlakukan aku kayak gini? Apa ibu tak mau aku pulang? Kalau begitu, aku pergi aja deh. Pramesti. Aku ulangi, aku putri keluarga Adinata. Berani macam-macam, aku bikin sengsara. Silakan cuci tangan, Mbak. Kenapa Mbak Putri takut? Apa dia yang ambil barang itu? Benarkah dia bukan putri kita yang asli? Siapa bilang takut? Air di baskom ini kotor karena kalian. Aku jijik makanya. Akan saya ganti airnya segera. Mbak Putri, ayo cuci tangan dulu. Ibu, tangan Mbak Putri nggak ada warnanya. Aku bilang dari awal, batu permata itu milik Mbak Putri. Dia nggak mungkin mencuri. Kamu malah bikin Mbak Putri malu di depan ibu. Harusnya kamu minta maaf sama Mbak Putri. Ratna Pramesti, bukannya tadi kamu bilang batu permata bisa bikin tangan hijau? Sekarang tangan semua orang bersih. Jelasin, apa batu permatanya bisa terbang sendiri? Cepat sujud dan minta maaf padaku.
Mama, semua yang dia katakan itu hanya karangan. Kalau orang-orang di sini percaya omong kosongnya, dia bisa buktikan tak mencuri batu. Pasti dia sembunyikan batu itu. Sekarang kita harus tangkap dia, interogasi sampai dia ngaku batu itu disembunyiin di mana. Airnya nggak ada rasa garamnya. Mbak Putri, cepat cuci tangan. Tidak. Air ini terasa aneh, Bu. Apa dengan air di baskom ini? Airnya ini. Anak nakal, sudah begini pun kamu masih berkelit. Apa kamu mau buktikan Putri Adinata mencuri barangnya sendiri? Apa untungnya buatmu? Ibu Dian Pramesti, ini semua salah saya. Saya yang membawa anak itu ke keluarga Adinata. Dan sekarang jadi masalah besar. Saya benar-benar malu bertemu Ibu dan Pak Adinata lagi. Biar saya sujud minta maaf. Sudah, semua berdiri dulu. Tadi kamu mau bilang apa? Saya. Mama. Diam. Kalau masih ngomong, aku suruh orang tutup mulutmu. Nggak nyangka Ibu Dian Pramesti ternyata orangnya tegas banget. Tapi, Bu Erna memang orang kepercayaan Ibu. Baskom air ini juga disiapkan atas perintah Ibu. Mungkin memang dari awal, airnya nggak dikasih garam. Itu memang arahan Ibu. Kamu kenapa diam saja? Saya nggak ada yang mau dikatakan. Minta maaf saja langsung ke Bu Dian dan Putri Adinata. Aduh. Kemampuanmu biasa saja, tapi galak sekali. Kamu harus sadar diri dengan situasi sekarang. Aku ini Putri Adinata. Posisiku di bawah 1 orang, di atas ribuan. Kamu cuma art kecil. Bahkan Rizal Adinata itu anak angkat entah dari mana, juga harus nurut dan sujud sama aku, mengakui aku sebagai atasannya. Cukup. Mama, orang seperti dia, tak tahu diri, di keluarga Adinata pasti jadi masalah. Kamu yang gak tahu diri. Ibu Erna, bawa dia ke kamar. Tanpa izin aku, jangan biarkan dia keluar dari rumah ini. Mama, jangan kunci aku di dalam. Mama. Berani sekali kamu ngaku anak Adinata. Aku. Kamu. Bahkan kamu juga nyolong perhiasan mahal begini. Kalau kalian beri aku hidup layak, apa aku perlu berpura-pura? Apakah kami pernah mengurangi makananmu, bajumu, semua keinginanmu selalu kami turuti, kan? Barang-barang ini milik Ibu Dian Pramesti, sisa yang dia gunakan. Dibungkus kata manis, katanya buatmu. Padahal sebenarnya, ini semua Mama curi dari dia, kan? Ngomong apa sih kamu? Mama terus wanti-wanti aku agar menjauh dari keluarga Adinata. Takut ketahuan semua barangku. Koleksi limited edition di kota Sungai Biru. Sekarang, aku jadi Putri Adinata. Barang-barang ini bisa kudapatkan kapan saja. Tak perlu lagi ambil sisa orang. Ternyata benar. Baru datang, ngapain sih? Kok mencurigakan? Pendatang baru. Kok kamu mencurigakan sekali? Mbak Putri, alat bantu dengar saya kena air dan hilang saat mau dikeringkan. Mending mati aja kalau nggak ketemu. Jangan-jangan alat itu aku yang nyuri. Ibu Dian manggil kamu. Ayo jalan. Ayo. Oh, Bu Erna, katanya yang baru ini anak kamu ya? Pantesan selama ini nggak pernah berani bawa ke depan orang. Ternyata anak turi. Orang lama ngurus Bu Dian Pramesti, merasa jadi tuan rumah. Semua bisa masuk keluarga Adinata. Bu Dian, kenapa memanggil saya? Kamu anak yang pintar. Harusnya tahu kenapa saya manggil kamu ke sini. Di Eropa nggak ada tuh Fatu Maria yang kamu omongin. Asal-usul batu permata eksa itu saya lebih tahu dari siapapun. Negara ada hukumnya, keluarga punya aturannya. Di keluarga Adinata, bohong itu hukumannya menelan jarum. Ibu Mas Rizal sudah pulang. Biar saja dia tunggu di luar urusan rumah keluarga Adinata, belum saatnya anak muda ikut campur. Baik, Bu.
Ibu, masuk rumah Adinata, harus patuh aturan di sini. Kamu pikir jadi asisten di sini semudah itu? Sudah cukup. Ibu, Kalian berdua keluar dulu. Sakit dak? Kenapa nggak jelasin? Alasan aku bohong. Pura-pura begini hanya untuk lihat reaksi orang. Pencuri pasti takut cuci tangan. Airnya asin atau tidak masalah jika ibu sudah paham maksudku. Di mana permatanya? Ibu pasti tahu jawabannya, tak perlu jelasin lagi. Kamu ternyata ngerti juga jaga nama baik keluarga Adinata. Hari ini kamu sudah diperlakukan gak adil, mau apa aja. Bilang aja. Ibu tahu aku bohong, tapi tetap beri kesempatan. Aku sangat berterima kasih. Ada satu hal. Tidak yakin harus dibicarakan. Bilang aja. kalian hebat, jadi aku tak perlu pura-pura jadi orang lain. Ibu Mbak Putri itu. Mbak Putri itu. Bu. Sesuai permintaan Pak Adinata, buatkan kalung untuk pesta beberapa hari lagi. Hadiah penyambutan untuk Mbak Putri kembali ke keluarga. Tadi kamu bilang apa soal Mbak Putri? Keluarga Adinata tak mungkin mengakui anak tanpa alasan. Kalau aku bicara sekarang, Bu mungkin tidak percaya dan malah dapat hukuman lebih berat. Sebaiknya cari bukti dulu. Bu, Mbak Putri suruh ambil ponselku, padahal ada pesan penting di sana. Bisakah minta ponselku kembali? Itu sih bukan masalah besar. Sebaiknya obati dulu luka di tanganmu. Terima kasih, Bu. Bu, anak ini gak ngomongnya aneh-aneh kan? Punya anak perempuan pintar seperti ini, kenapa gak pernah cerita? Anak kampung gak pernah lihat dunia luar. Bandingkan Ratna Pramesti dengan anak kita di keluarga Adinata. Galak, suka pamer, suka drama, kelihatan banget emosinya. Putri pewaris keluarga Adinata. Sedikit manja wajarlah. Anak yang dibesarkan orang lain. Tetap aja nggak akan sebagus yang dididik sendiri, mumpung Pak Adinata lagi sakit. Harus cepet-cepet nikahin dia. Oh iya, setahu aku kamu cuma punya satu anak perempuan namanya Ami, kan? Sejak kapan tiba-tiba ada Ratna Pramesti? Dia itu Ami. Aku cuma nggak mau orang lain tahu hubungan antara aku dan dia. Jadi, mendadak ku beri nama baru. Setelah Rizal kuliah di luar negeri, aku tetap di rumah orang tua. Asisten di keluarga Adinata harus dikelola dengan baik. Balikin HP ke saya, kata Budian. Apa? Budian minta Ratna urus keperluan Pak Adinata. Siapa dia sebenarnya? Ibu bilang kita harus ikuti semua urusan Pak Adinata mulai sekarang. Ibu Erna Lestari dan Ami, satu melayani ibu, satu urus Pak Adinata. Kenapa kita harus nurut sama mereka? Kerja sama ibu dan anak itu bisa buat kita jadi bawahan saja, Mbak Lani. Kota Sungai Biru, Pusat DNA Pencarian Keluarga. Ada yang bisa dibantu? Halo, saya ingin cek data perbandingan DNA. Nomornya 32.457. Hasil pencarian Anda adalah... Anda adalah Ratna Pramesti. Kalau bukan dia, berarti Anda... Selamat datang, Nona Ratna. Hasil pencarian Anda adalah... Kakek. Kakek. Ini aku. Aku sudah pulang, Kek. Cucu perempuan. Cucuku. Cucu perempuan. Emma. Ratna Pramesti, aku cari-cari ternyata kamu di kamar Pak Adinata malas-malasan. Aku Putri Adinata asli, lepaskan aku. Kamu bilang Putri, jadi aku nenek buyut? Kamu. Pak Adinata baru, belum paham aturan. Biar aku ajari yang benar. Pak Adinata. Kakek. Dokter. Kalian lagi ngapain? Ibu Dian Pramesti cabut alat bantu napas Pak Adinata. Jaga mulutmu, ya. Ibu Dian, aku bicara jujur. Mereka semua bisa bersaksi. Kamu bilang, sebenarnya ada apa?
Mama. Kamu panggil aku apa? Apa sebutanku? Mama. Hasil pencarian Anda adalah Pak Adinata. Hasil penilaian. Perbandingan berhasil. Dasar anak bandel, ibu sudah mempercayakan urusan sepenting ini ke kamu. Baru datang aja udah bikin masalah. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Pak Adinata, seluruh keluarga kita bisa kena akibatnya. Ayo cepat pergi dari sini. Pergi! Tak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Dia nggak mungkin anak dari perempuan itu. Stop ribut. Pak Adinata perlu istirahat. Keluar yuk. Lepasin aku mau keluar. Tolong, biarkan aku. Ibu bilang, sejak kamu, si pembawa sial, masuk ke keluarga Adinata, rumah ini nggak pernah tenang. Malam ini kamu tetap di sini. Doakan Pak Adinata selamat. Kalau nggak, siap-siap aja ikut celaka. Aku punya hal penting untuk ibu. Tolong izinkan aku bertemu sekali saja. Hal penting? Memangnya apa yang penting? Aku juga salah satu tuan rumah di sini. Kenapa nggak kamu ceritain ke aku dulu? Ami mungkin belum tahu siapa aku. Kalau aku ngomong sekarang belum tentu dia bakal ngapain. Barusan suaranya kencang banget, kan? Mbak Putri, aku salah mulai sekarang apapun yang Mbak Putri bilang aku nurut. Aku salah, maaf. Mbak Putri, maaf. Masih mau ada lain kali ya? Kamu kira karena ada Rizal Adinata yang dukung kamu, aku bakal biarin kamu tetap tinggal di rumah ini? Mas Rizal. Iya, kan? Tuli ini pakai cara apa bisa dekat Mas Rizal, jadi pembantu keluarga Adinata? Biar bisa terus deketin Mas Rizal nanti biar bisa jadi nyonya besar keluarga Adinata. Berani benar kamu menggoda Mas Rizal. Lebih baik usir saja dia. Terlalu mudah buatnya. Kirim dia ke tempat hiburan malam, biar layani pria nakal di sana. Laku keras tuh. Aku serahkan ini padamu, ya. Mbak Putri, tolong jangan hukum aku. Bising banget, cepat suruh dia diam. Lepasin aku. Aku pengen tahu kamu beneran bisa dengar atau enggak. Ayo jalan. Dr. Wahyu baru beritahu kondisi Pak Adinata memburuk. Bagaimana kondisi kesehatan mertua saya? Jantung Pak Adinata sudah lemah. Jangan sampai beliau shock lagi. Saya mengakui ini salah saya. Saya seharusnya tidak membawa anak itu ke keluarga Adinata. Demi keselamatan Pak Adinata, bahkan jika harus mengambil jantung anak itu, saya rela. Diam. Pak Adinata takkan membalas meski disakiti orang lain. Rizal Adinata, kenapa kamu pulang? Rizal, kakekmu sudah tidur. Jangan masuk dan ganggu beliau. Mas Rizal, nona baru yang datang itu. Nona baru yang datang? Kakekmu sedang sakit. Kamu urus saja urusan perusahaan di luar. Itu yang penting. Urusan rumah biar kami yang tangani. Ibu Erna Lestari, antar Mas Rizal keluar. Baik, Bu. Silakan, Mas. Kakek. Mama. Oh, aku. Tolong aku. Suara apa itu? Aku nggak dengar apa-apa. Mas, mungkin Mas salah dengar. Buka pintunya. Rizal, Anda salah dengar. Di dalam tidak ada suara sama sekali. Asisten rumah tangga di dalam mencoba mencelakai Pak Adinata. Tanpa izin Ibu Diang, dia tak boleh keluar. Saya tak mau mengulang lagi. Ratna. Pramesti. Memang tidak ada gunanya.
Bayar dulu. 5.000. Mainan bikin lupa hidup. Mas Rizal, Ibu Dian minta pulang. Nanti. Mainanmu pecah, ini ada penggantinya. Aku punya satu lagi, sama persis. Ini buatmu, jangan sampai ketahuan orang dewasa. Tetap bahagia ya. Terima kasih, kamu selamatkan aku. Sudah tahu hubungan dengan kakek. Biar kamu bisa jumpa kakek. Kakek-kakek sudah sadar. Ratna. Lapar, ya? Ratna. Aku baru ingat. Keluarga Adinata hari ini mengadakan pesta penyambutan buat kamu. Aku cuma mau di rumah sakit menemani kakek dengan baik. Dasar anak polos. Ambil ini. Pergilah. Ambil kembali semua yang memang milikmu. Bak Ratna, kamu baik sekali mau mengajak kami di acara besar ini. Bodoh kalau nggak ngajak kalian, pelengkap yang bikin aku bersinar di acara ini. Pesta penyambutan Bak Putri diadakan keluarga Adinata. Kamu kesini mau apa? Untuk apa kalian di sini? Aku juga sama. Stop. Bak Putri itu tuan rumah pesta ini. Tanpa izin dia, kamu nggak boleh masuk. Tapi, kalau aku nggak masuk, takutnya pesta ini malah nggak bisa jalan loh. Jangan bercanda. Bak Putri ada di sini. Jangan sok jadi anak keluarga Adinata. Kamu. Mobil ini milik Adinata. Benar. Silakan masuk, Mbak. Undangannya, Mbak. Dia? Mana ada dia undangan? Dia itu cuma Mbak Ratna yang kotor dan bau. Mau numpang makan minum aja di sini. Satpam, cepat usir dia keluar. Di pesta Mbak Putri, orang miskin dan tak berkuasa tak boleh ada di sini. Pepatah bilang, pembantu sibuk urus majikan, sifat budak tak hilang. Tamu. Kartu ini palsu. Mbak Putri, sudah lama di keluarga Adinata tapi belum pernah bertemu Pak Adinata. Aku Putri Adinata asli. Jika aku bilang kartu ini palsu, ya palsu. Baru kerja sebagai pembantu, kartu ini asli, pasti dia pencurinya. Aku baru ingat, dia mencurigakan masuk kamar Pak Adinata untuk nyolong kartu ini. Segera lapor polisi dan tangkap dia. Satpam, kamu nggak dengar ya? Cepat laksanain perintah Mbak Putri. Setiap kartu emas punya nomor seri dan tanda tangan Pak Adinata. Dia pasti bukan pencuri. Apa? Mbak Putri. Ini. Kenapa lihat aku gitu? Apa kamu juga curiga aku palsu? Tapi. Sudah kuberitahu waktu itu. Pernah tidur dengan Rizal Adinata. Rizal Adinata mudah kasih kartu ini. Bilang lagi. Apa yang baru saja? Ucapin. Kenapa? Takut ngaku? Ya, Pramesti. Rizal Adinata sekarang cuma anak angkat. Dengan satu kata dariku, dia bisa diusir. Kamu masih berharap dia belain kamu? Ulangi kalimat tadi. Aku bilang, kamu itu cewek bekas yang udah pernah ditidurin sama Rizal Adinata.
wilayah keluarga Adinata. Berani mukul aku di sini? Iya, ini wilayah keluarga Adinata. Aku cuma tampar kamu sekali. Itu udah ringan banget. Kalian berdua mati gaya ya? Cepat tahan dia buat aku. Mbak Putri, kasih tahu Ibu Dian aja. Dia pasti nggak biarin Mas Rizal lolos. Ratna Pramesti, gue mau lihat kamu bisa sombong sampai kapan. Soal pernikahan ini, udah diputusin begitu aja. Oke. Udah diputusin. Oke. Pergilah. Ambil semua yang jadi hakmu. Kakek. Bisa ketemu kakek aja aku udah seneng banget. Kali ini kakek bisa bela kamu. Tapi kakek nggak bisa selamanya jadi pelindung kamu. Ayahmu dulu. Karena nggak kuat sama kerasnya. Hidup di keluarga besar, akhirnya jadi sakit-sakitan. Kakek cuma pengen kamu berani maju sendiri. Berdiri di depan mereka, dan bilang dengan lantang, Putri Adinata. Walau tanpa dukungan. Tidak berarti mudah dihina. Kakek. Tekan kecewakan kakek. Belum pernah lihat dia. Mungkinkah dia putri grup Adinata? Memang auranya beda, ya. Mama. Mama harus bela aku, ya. Putri Adinata, kakak Adinata. Ada apa sebenarnya? Dia merasa didukung Kak Rizal, jadi berani menyerangku. Ratna Pramesti. Ratna P. Mengapa dia di sini? Rizal. Mama nggak tahu, kan? Ratna Pramesti itu dulu cuma penjual bakpao, orang rendahan. Sejak kecil sudah dijodohkan. Demi kemewahan keluarga Adinata, dia rela melakukan apa saja, termasuk menggoda Kak Rizal. Tunangannya sendiri dia jebloskan ke penjara. Hari ini dia datang ke pesta untuk umumkan hubungannya dengan Kak Rizal agar Mama terpaksa mengizinkannya masuk keluarga Adinata. Putra keluarga Adinata naksir penjual bakpao. Memalukan bagi keluarga Adinata. Anak angkat saja tingkahnya kayak gini. Cepat atau lambat pasti diusir juga. Bu, ibu sendiri dengarkan semuanya. Rencana mulus ibu gagal total. Gunakan kesempatan ini untuk usir Rizal Adinata dari keluarga Adinata. Terima kasih harus dariku. Ratna Pramesti, benar nggak semua yang dia bilang? Benar. Aku kesini hari ini memang ada hal penting yang mau aku umumkan. Aku, Putri Adinata, adalah satu-satunya putri kandung dari grup Adinata. Aku, Putri Adinata adalah satu-satunya dan benar-benar anak perempuan grup Adinata. Ratna Pramesti, di rumah Adinata kepalamu terbentur ya? Laporan tes DNA dari pusat kota Sungai Biru. Laporan ini menunjukkan aku dan Pak Adinata adalah keluarga sedarah dalam 3 generasi. Laporan tes DNA yang kamu bawa itu palsu Ratna Pramesti. Kamu pikir cuma bermodal selembar kertas siapa aja bisa jadi anak perempuan grup Adinata? Aku sudah tahu kamu pasti ngomong kayak gitu. 2 berkas ini adalah dokumen waktu aku dan kakek masing-masing. Ikut tes DNA cukup buat buktiin kalau laporan tes DNA ini asli. Cuma selembar laporan tes DNA, kan? Dengar ya, yang ini baru laporan tes DNA yang asli. Aku adalah putri sejati dari grup Adinata. Hal yang kamu pikirkan apa aku nggak kepikiran juga. Seorang Mbak Ratna berani-beraninya ngaku-ngaku jadi anak perempuan grup Adinata. Kayak aku sayangnya aku sudah duluan ambil langkah. Ratna Pramesti, kamu kelamaan geraknya. Sekarang kamu bisa berhenti berharap, kan? Kenapa waktu itu tidak langsung jelaskan saat masuk rumah Adinata? Saat itu aku. Apakah kamu anak Bu Erna? Bu Erna, ibu sudah dianggap keluarga sama Ibu Dian Pramesti, tapi ibu malah biarin anak sendiri ngaku-ngaku jadi anak perempuan grup Adinata. Kok tega banget sih, Bu? Ibu Dian Pramesti, saya memang gagal mendidik anak, tapi soal ini saya benar-benar nggak tahu apa-apa. Gagal mendidik anak, ya? Kalau memang ibu bilang aku anak ibu, berani nggak aku panggil mama? Ibu berani jawab? Mama saja, ya? Berani jawab iya nggak? Jika ibu tahu Ami berpura-pura jadi putri keluarga Adinata, kita bertiga. Maaf, Bu. Semua salahku dan Pak Yanto. Kami tak seharusnya melahirkan anak ini lalu bawa ke keluarga Adinata. Bu Erna,
Tolong bicara jelas agar tidak membingungkan. Sekarang juga, bicaralah di depan semua orang. Kami berdua. Siapa anak kandungmu? Ami. Namaku bukan Ami, namaku Sheryl. Nama belakangku Adinata. Dasar nenek tua, berani banget kamu nekat ngaku-ngaku keluarga di sini. Ami. Aku ini ibu kandungmu, nak. Kalau kamu kayak gini, nanti kena karma. Tahu. Nacho. Mama, mereka jelas bersekongkol bohongi semua orang. Aku tak kenal ibu ini. Mereka ingin harta keluarga Adinata kita. Pakai cara ini untuk ambil semuanya. Hati manusia memang jahat. Iya, manusia memang jahat. Dia terlalu jahat untuk tinggal di keluarga itu. Kita harus langsung usir dia keluar. Usir dari kota Sungai Biru. Enggak, usir sekalian ke luar negeri. Ami. Sadar dong, Ami. Kamu jangan terus-terusan salah, Ami. Apakah mereka ibu dan anak? Bukan begitu. Aku bukan anakmu. Aku putri kandung keluarga Adinata, cucu Pak Adinata, orang terkaya di kota Sungai Biru. Sejak lahir aku ditakdirkan jadi orang penting. Jelaskan pada mereka yang sebenarnya. Cepat pergi. Apa? Dia sendiri yang mau kayak gitu. MAH, cepat bilang kalau ini semua idemu. Aku nggak tahu apa-apa. Aku benar-benar nggak tahu. Bu Erna, bicaralah. Siapapun anakmu, pasti ada yang pura-pura jadi putri keluarga Adinata. Sebagai ibunya, kamu tak pantas tinggal di sana. Aku mau Ami hidup jadi orang kaya. Aku tak mau membebaninya. Ibu, anakku ya dia. Baiklah. Sebenarnya, kalian masih bisa lolos. Grup Adinata salah paham soal anak. Kalian nekat berpura-pura dan buat bukti palsu. Kalau gitu, keluar, belok kiri langsung ke kantor polisi. Mana yang asli, mana yang palsu, tinggal dicek aja. Iya, Bu, kalau keluarga biasa sih nggak apa-apa. Tapi ini keluarga Adinata, orang terkaya di kota Sungai Biru. Masalah ini menyangkut warisan ratusan miliar. Menurutku, mending polisi aja yang urus. Menurutku nggak perlu. Papa. Ibu Erna Lestari, kamu ini nggak mikir. Kenapa kamu sembunyi saat Mbak Putri datang? Anak kurang ajar. Keluarga Adinata yang bantu bapak dan ibumu, yang buat kita bisa makan. Kok kamu bisa sejahat ini? Nggak tahu terima kasih. Cepat minta maaf ke Mbak Putri dan Ibu Dian. Bukan, kamu bukan bapakku. Bapakku Anton Adinata, orang kaya di Sungai Biru, sudah lama meninggal. Baiklah. Yanto, Putri Adinata itu anak keluarga Adinata. Jangan pukul dia. Keluarga Adinata sudah sangat baik pada kita. Jangan keras kepala lagi. Keluarga Adinata itu baik, tapi tetap aja anggap kita cuma pembantu. Aku kerja mati-matian semua demi anakku, biar hidupnya nggak kayak aku. Hari ini, kalau kamu ngancurin masa depan anakku, aku nggak bakal tinggal diam. Cukup. Acara makan-makan yang harusnya damai jadi kacau gara-gara kalian. Pak Yanto, bawa istrimu pulang. Ayo pergi. Ami, dari dua orang ini, mana anaknya? Ibunya saja tidak peduli sama sekali. Mama. Orang tua selalu kasihan pada anaknya. Kalau kamu jujur sekarang, demi ayahmu, aku bisa kasih kamu kesempatan. Mama, kamu harus percaya sama aku. Dari dulu aku udah bilang, mereka berdua itu pasti ada main. Satu anak angkat, satu lagi penipu. Mereka berdua kerjasama, nanti keluarga Adinata bakal jadi milik mereka berdua. Mama. Ratna Pramesti, saya tanya sekali lagi. Apakah kamu benar-benar anak hilang keluarga Adinata? Iya. Emas asli ndak takut api kalau gitu. Biar semua orang jadi saksi aku dan kamu. Akan lakukan tes DNA lagi selama hasil tes membuktikan kamu memang anak kandungku. Pintu keluarga Adinata akan terbuka sepenuhnya buat kamu. Baik. Sudah keluar hasil tesnya? Putri Anda adalah anak kandung keluarga Adinata.
Tes menunjukkan Ibu dan Ratna Pramesti tidak punya hubungan darah. Kenapa Anda tegang? Iya. Aku cuma khawatir dia akan bertindak licik. Apalagi dia berani dekati Kak Rizal. Ibu, tes pusat penilaian menunjukkan Anda dan Ratna Pramesti tidak berhubungan darah. Ini hasilnya. Ratna. Sekarang kamu masih mau ngomong apa? Saya. Ratna Pramesti diduga memalsukan identitas dan menipu aset besar. Terima kasih. Untuk apa? Terima kasih atas bantuanmu dulu dan kunjunganmu hari ini. Akhir-akhir ini aku sering berpikir, kalau bukan karena berita dari pusat penilaian, kakek tak akan cari aku, kamu juga tak akan datang menolongku. Sudah tak bisa lihat, mungkin sudah wafat. Kadang semua sudah diatur Tuhan. Tentu. Keluarga Adinata menolongku. Kalau dipikir gitu, aku harus bersyukur. Tapi aku gak rela. Mau jadi Putri Adinata? Aku mau tes DNA lagi. Keluarga Adinata tak bisa ubah hasil tes DNA. Laporan yang kemarin memang asli. Aku hanya ingin tahu dari mana asal-usulku. Saat mencari keluarga, aku tak pernah berpikir keluargaku akan terpandang. Aku cuma pengen tahu, dulu mereka itu sengaja nggak mau aku. Apakah mereka pernah merasa kehilangan dan sakit hati karena aku? Anton, tenang aja. Ayah pasti, meski napas terakhir, akan tetap cari anak kandungmu. Kalau belum ketemu, ayah nggak akan tenang. Rizal Adinata, kamu pernah tertukar. Nggak penasaran siapa orang tua kandungmu? Kayak apa wajah mereka? Nggak. Kenapa? Kenapa? Keluarga Adinata punya kekayaan dan sumber daya lengkap. Jika lahir di sana, tak ingin keluarga lain di dekatmu, kan? Mungkin saja. Ratna. Mau keluar? Apapun yang kamu perlukan. Hidup penuh kemewahan. Jika perlu, bisa beri rumah. Ikut aku pulang, ya? Sudah tahu, kan? Sebentar lagi. Siap bicara nanti. Makasih. Jangan bilang itu lagi. Rumahku aman sekali. Aman di sini. Ratna, menurutmu Rizal gimana? Kakak. Lumayan kok. Sejak dulu waktu tahu kamu dan Rizal tertukar saat bayi, rencana awalnya memang mau dibilang. Waktu itu di rumah sakit, yang lahir itu kembar laki-laki dan perempuan. Rizal tetap jadi. Putra sulung Adinata. Aku paham. Kakek selalu merasa cara itu salah. Coba kamu pikir, satu kebohongan harus ditutupi dengan banyak kebohongan lain. Kalau sudah lama, aku juga takut kalian berdua jadi ada masalah satu sama lain. Jadi maksud kakek sekarang? Kalau bisa, kakek ingin kalian berdua menikah. Maaf, Rizal Adinata. Saya harus tahu dulu. Mbak Putri makanannya sudah siap. Mbak Weni. Dulu dia juga sering gak pulang, ya? Mas Rizal sebelumnya memang tinggal di sini. Akhir-akhir ini, takut Mbak Putri merasa kurang nyaman. Tempat sengaja disiapkan untuk Mbak Putri. Jadi makin sepi deh.
Cuaca sering berubah. Saya bawakan selimut untuk Mas Rizal. Taruh aja. Mas terus di kantor? Nggak apa juga, kan? Ibu Dian pasti marah kita dibilang malas. Lagian Mas sudah jemput Ratna Pramesti ke rumah. Mungkin lebih baik pindahkan dia. Biar nggak kepikiran yang aneh-aneh. Banyak bicara. Bagaimana cara dapatkan sampau rambutnya? Kok barang ini bisa ada di tempat dia? Jangan-jangan dia yang... Kelinci kecilmu pecah ini buat kamu. Benar itu dia. Ngapain? Apa? Maaf ya, aku nggak seharusnya jalan-jalan sembarangan. Ya, aku nggak ngacak-ngacak barang kok. Maafkan ini. Tak apa. Silakan sentuh barangnya. Serius nih? Iya. Wah, keren. Sebentar lagi ulang tahun kakek. Boleh bikin hadiah sendiri? Baru pulang, udah mau pergi lagi? Sebentar ambil barang aja. Hujan sebentar lagi turun, mau nunggu reda dulu sebelum jalan? Beneran mikir gitu? Bagaimana kalau aku tidak? Kita belum dekat, kan? Aku balik besok, makan enak yuk. Mbak Weni, hari ini, beneran dia bakal balik makan malam? Iya, aku udah masak sup ikan favorit Mas Rizal. Oh iya, barusan aku nggak sengaja nyipatin air ke selimut. Bisa tolong bantuin bersihin nggak? Siap. Rizal sudah pulang. Rizal sudah pulang. Putri dari sore nanyain kamu berkali-kali. Gitu ya? Yuk makan. Mas Rizal. Cara begini kayaknya kurang baik deh. Tapi... Aduh. Tunggu dulu. Mbak Weni, supnya ini jangan-jangan terlalu hambar ya? Tidak. Mas Rizal dari kecil makan masakan aku. Aku paling tahu selera dia. Sebentar. Aku juga cukup suka sup ikan. Aku ambil mangkuk buat Mbak Putri. Tidak perlu kok. Maksudku tuh. Aku. Maaf ya. Dari kecil perutku gampang lapar. Jadi malu nih. Makan aja yuk. Perut udah penuh air. Mana bisa makan nasi lagi? Mas Rizal, ini. Tolong bereskan. Rizal. Obat di kertas ini sudah dicek. Hanya obat tidur biasa. Letakkan saja. Hei. Ada apa? Kemarin kan aku minum sup ikan kamu ya. Aku udah beliin 2 ikan lagi buat kamu. Di mana kamu sekarang? Mau aku antar ke tempatmu? Nggak usah. Kamu minum aja. Tapi... Mau bilang apa? Aku kangen sama kamu.
Rizal pulang lagi. Dia di mana? Dari tadi di kamar terus. Kayaknya lagi banyak pikiran. Mbak Weni, aku nggak mau makan. Aku nggak lapar. Kamu sudah pulang, ya? Kenapa? Tidak senang aku? Bukan gitu. Aku Tetap ingin aku pulang? nggak juga sih. Apa sebenarnya yang kamu mau? Aku. Lebih baik kamu pergi saja. Ratna Pramesti. Aku sudah lama nggak pakai nama Pramesti. Acara penerimaan kerja itu, aku pakai nama Adinata, kan? Itu gara-gara kamu. Jadi, kamu ingin aku bertanggung jawab? Bukan begitu maksudku. Sudah kubilang. Aku siap kapanpun kamu siap. Kok kamu santai banget sih? Emang kamu nggak gitu juga? Kalian anak orang kaya. Dari kecil nggak pernah kekurangan. Mau ngapain aja, ya tinggal lakuin. Kamu juga tahu kan? Ibuku sangat ketat. Ibuku nggak izinin kamu belajar keramik, kan? Ingat nggak? Awalnya sih udah lupa, tapi kelinci kecil itu bikin aku ingat lagi. Kamu urus makan dan tempat. Jangan-jangan cuma gara-gara kelinci itu? Boleh aja mikir gitu. Apakah kamu berniat mengurusku selamanya gara-gara kelinci itu? Kaki itu milikmu. Pergi kapan saja. Oke. Aku ngerti, aku mau tidur. Malam. Tapi, tetap berharap kamu mau. Ratna. Kakek. Apakah tadi kamu bicara dengan kakek? Dokter hebat. Tangan ajaib. Benar-benar tangan ajaib. Cucu Bapak bisa sembuh. Penyakitnya tidak rumit kok. Belum dapat pengobatan yang pas. Keadaan akan membaik jika terus diupayakan. Maaf. Oke. Terima kasih. Apa Mbak Putri yakin ini aman? Kalau tes tetap tunjukkan kamu dan Ibu Dian tak ada hubungan darah. Keluarga Adinata berpengaruh, tapi tak bisa atur tes DNA. Laporan kemarin. Asli kok. Saya tak mau tes dengan Ibu Dian. Itu. Terima kasih bantuannya. Panggil aku Ratna, ya. Aku belum tahu apakah aku benar anak keluarga Adinata atau bukan. Yang di rumah itu pasti palsu. Ibu Dian bawa Mbak Ami ke RS ketemu Pak Adinata. Pak Adinata marah sampai pingsan karena obrolan singkat. Pak Adinata sama anaknya itu orangnya baik banget. Anaknya nggak mungkin galak dan sombong kayak Mbak Ami. Iya juga. Lagian, Ibu Dian tampak panik saat tes DNA kamu. Kurasa dia memang tidak tenang. Benarkah aku anak Adinata? Mereka baik padaku. Saya akan ungkap kebohongannya. Biasanya Ibu Dian pintar sekali. Kenapa bisa nggak sadar? Gimana caranya? Bisa ambil rambut Rizal Adinata? Rizal Adinata, di sini ada uban nih. Jangan gerak, biar aku cabut ya. Kayaknya. Sekarang sudah beres. Ada apa lagi? Ingin bertemu kamu. Ratna Pramesti, aku bukan orang yang bisa kamu suruh sesuka hati. Aku ini pria. Kamu perempuan.
Kamu harus tahu apa yang kuinginkan. Jangan main-main. Kesabaran aku ada batasnya. Atau mau aku coba aja? Gimana kalau aku coba aja? Udah kamu itu cowok tajir. Bos besar aku ini cuma tukang main tanah, lihat aku, kita berdua emang nggak cocok. Rizal, Bu Dian ingin bertemu kamu. Sudah jemput Ratna keluar ya? Apa sebenarnya maumu? Dia ada di rumahku. Kalau nggak puas, cari dia langsung. Kamu, Takut hadapin? Rizal Adinata. Berani sekali sekarang. Demi cewek tukang bohong gitu bisa-bisanya ngomong kayak gitu ke ibu kamu. Siapa si penipu? Langit dan bumi tahu. Kau tahu, aku tahu. Apa yang kuberi dia? Memang itu hak dia. Bahkan, dia layak mendapat lebih dari ini. Tunggu sebentar. Hujan, jalannya susah, nginep aja semalam, baru besok pergi. Batalkan saja. Ibu Weni bilang waktu pesta kemarin ribut banget biar aman. Jadi urusan nikahan keluarga Chen sama Adinata harus ditunda dulu. Keluarga Chen termasuk paling kaya di kota Sungai Biru. Jika terus di keluarga Adinata, statusku sebagai putri besar bisa terancam. Sebelum ketahuan, menikah dengan orang kaya adalah pilihan paling aman. Ratna Pramesti yang salah. Ngomong-ngomong tadi aku dengar Mas Rizal kayaknya udah jemput Ratna Pramesti keluar, kayaknya malah tinggal bareng. Apa? Rizal Adinata kok gitu? Belum pernah lihat cewek ya? Kenapa suka sama penjual bakpao? Pergi dulu, ya. Ratna Pramesti makin sombong, gak boleh diterusin. Rizal Adinata dukung dia, pasti ganggu urusanku terus. Harus cari cara. Mari, antarkan ke Rizal. Dian khawatir dia masuk angin, jadi dibuatkan wedang jahe. Rizal Adinata, malam ini, aku akan tunjukkan padamu. Apa makna jadi perempuan? Aku ini laki-laki, kamu itu perempuan. Kamu pasti tahu apa yang ingin aku dapatkan darimu. Jangan main-main. Kesabaran aku ada batasnya. Atau boleh coba? Kamu mau ngapain lagi? Hujan deras diprediksi hari ini. Aku takut petir. Bukannya kamu tuli? Karena nggak bisa dengar, aku makin takut. Saat di keluarga Pramesti, kamarku kecil dan jendelanya rusak. Tiap hujan sama petir, aku selalu takut ada orang jahat masuk. Makin nggak bisa dengar, makin takut. Segera pulang. Kalau kamu takut, tutup aja gordennya. Wah. Rizal, Ibu Dian khawatir Anda masuk angin, sudah siapkan wedang jahe. Kok panas banget sih? Kamu jarang pulang, kenapa nggak sekalian mampir lihat orang di rumah? Apa karena adik yang satu ini nggak cocok di hati kamu? Pergi sana. Hujannya deras sekali, mungkin dia tak pulang malam ini.
kamu udah pulang. Basah kuyup? Aku ambilkan handuk, ya. Kenapa dahimu panas banget? Kamu sakit ya? Suhu di dahi itu nggak dicek kayak gitu caranya. Iya. Bukannya tadi mau coba? Aku belum sempat. Jika perlu, bisa beri rumah. Kamu tidur lagi aja sebentar. Aku harus balik ke kantor. Geser ke sana. Aku mau ganti baju. Oh. Bak Weni. Ya. Saya pergi dulu. Hati-hati di jalan. Rizal Adinata. Jangan salahkan aku ya. Ratna Pramesti pergi sendiri ke pusat penilaian, Mas Rizal. Pastikan dia aman, tak perlu dipantau. Mas Rizal pulang. Orangnya mana? Mbak Ratna sudah pergi pagi-pagi. Aku baru belanja sayur, belum ketemu dia. Sudah pulang? Kenapa nggak jawab? Gimana bisa angkat? Aku kira kamu udah kabur. Kabur? Aku nggak mau bikin hati nggak tenang. Wajahmu kelihatan nggak enak. Ada apa? Sakit? Tidak. Sedang buat hadiah ulang tahun untuk kakek. Sudah kupikirkan matang. Meski bukan cucu kandung, aku penerus kerajinan keramik Sungai Biru. Kakek ingin bertemu. Rizal Adinata, ulang tahun kakek, temani aku ke sana. Ya. Pergi saja jika mau, tak ada yang larang. Oh. Sudah lama tak buat keramik. Cepat. Weni. Mbak. Di mana Rizal? Rizal ada urusan kantor mendadak, harus selesai. Malam ini gak pulang. Gak pulang lagi. Hindari aku, ya? Oh iya, Mbak. Ini paket dokumen buat kamu. Hubungan ibu anak kandung terkonfirmasi. Rizal Adinata adalah anak kandung Ibu Dian Pramesti. Di rumah sakit dulu, tidak pernah ada kejadian tertukar anak. Jadi, hasil DNA saya dengan Ibu Dian tidak mungkin cocok. Namun, Rizal bukan darah asli keluarga Adinata. Ibu Dian selingkuh. Di tanganmu pegang apa tuh? Ah, nggak ada apa-apa kok. Nggak ada apa-apa. Cuma ikon sampah aja. Ada urusan penting. Kok cepat balik? Selesai. Jika tak mau aku di sini, aku bisa pergi. Rumah ini juga milikmu, kan? Tahu. Pergilah. Cuma bercanda kok. Tadi pas di jalan pulang, aku beliin kamu hadiah. Aku pergi dulu, ya. Rizal, waktunya mepet. Hadiah dari kakek baru keluar oven. Cepat waktu, kan? Tidak.
Hati-hati, ini karya terakhir Pak Pramesti. Cuma satu di dunia. Kalau pecah, sulit diganti. Pak Adinata sangat peduli pada pelestarian budaya. Jika tahu Mbak Putri susah payah mencari karya Pak Pramesti, pandangannya pasti berubah. Ratna Pramesti. Kakek, Lebih berisi. Wajahmu terlihat lebih berisi. Rizal merawatmu dengan baik akhir-akhir ini. Ratna Pramesti, kamu penipu. Datang ke sini mau apa? Jangan kira kakek bisa kamu bohongi. hari ini ulang tahun kakek. Jika kamu bisa tenang, aku izinkan jadi anak perempuan Adinata sehari lagi. Kamu mau ancam aku? Kamu penipu, mana punya hak ancam aku? Kenapa diam? Rizal bakal belain kamu, ya? Aku kasih tahu jujur deh, kakek dari dulu memang berniat jodohin anak perempuan. Keluarga Adinata sama Kak Rizal cowok di sampingmu ini adalah calon suamiku loh. Jangan biarkan dia ganggu kamu. Lihat aja, demi warisan itu cepat atau lambat kamu pasti nikahin aku. Mending sekarang aku cari muka sama Pak Adinata. Kakek ini aku sendiri sengaja siapin hadiah ulang tahun buat kakek pasti suka buka deh. Ini adalah karya terakhir almarhum Pak Pramesti. Maestro keramik Ratna Pramesti, kamu bawa apa buat kakek? Jangan-jangan cuma bawa bakpao yang baru keluar dari kukusan pagi ini. Penipu tetap penipu. Identitas ini cuma pura-pura. Hadiah ulang tahun itu juga barang palsu. Tak bisa. Barang ini pasti palsu. Palsu. Teko keramik milikku ini aku ambil langsung dari tangan anaknya Pak Pramesti sendiri. Aku mau tanya, teko punyamu itu asalnya dari mana? Fajar Pramesti. Fajar Pramesti memang benar. Ratna Pramesti, dulu kamu anak angkat keluarga Pramesti. Kamu pasti paling tahu hubungan Fajar dan Pak Pramesti, kan? Gak mungkin. Semua tamu yang hadir di sini punya pengetahuan soal keramik. Jadi, gimana kalau kita semua sama-sama lihat dari dua teko ini? Sebenarnya yang mana benar-benar buatan tangan Pak Pramesti? Dua teko keramik ini tampak serupa. Teknik dan hasilnya hampir identik. Teko ini warnanya terlalu baru. Tak ada jejak waktu. Sepertinya baru keluar dari oven. Jadi, teko milik Putri Adinata adalah karya asli Pak Pramesti, maestro keramik. Kamu pikir kalau identitasku palsu? Semuanya juga palsu? Kayaknya dia belum tahu kalau Fajar Pramesti sudah keluar dari penjara. Betul. Teko ini baru selesai dibuat, aku bikin sendiri. Jadi kamu mengakui teko punyamu itu barang palsu ya? Tapi kamu bilang, teko keramikmu ini dikasih langsung sama Fajar Pramesti? Ya. Teko ini dikubur bersama ayah angkatku. Apa? Dikubur bersama? Ya. Keramik ini. Aku sendiri yang mengubur abu jenazah ayah angkatku. Tidak mungkin bawa barang almarhum buat hadiah ulang tahun Pak Adinata. Gak bagus, kan? Betul, betul. Ratna Pramesti, jangan asal bicara di sini. Mana ada anak yang gali makam ayah kandungnya sendiri. Aneh sekali kalau anak sendiri gali makam ayahnya. Kalau sudah hubungi Fajar Pramesti, biar dia klarifikasi. Ini rumah Adinata, bukan tempatmu buat atur-atur. Kenapa? Kamu jadi takut, ya? Dulu katanya karena masalah keluarga, karya Pak Pramesti dihancurkan. Istrinya sampai jualan di warung. Kini kerajinan keramik Sungai Biru populer. Kalau ada karya asli Sangsin, kenapa nggak pernah terdengar? Mungkin guci ini memang pusaka makam. Sok tahu, padahal nggak tahu apa-apa. Halo, Fajar Pramesti, ada yang mau ketemu kamu. Sini sebentar. Kenapa nelpon? Kamu kan cuma di luar. Ratna Pramesti, bukannya kamu sudah dipenjara oleh keluarga Adinata? Penjahat jual organ bisa bebas. Aku tak pernah malu. Kenapa tak bisa jujur di sini? Apakah guci keramik yang kamu beri itu pusaka dari makam ayahmu? Jika aku bilang guci ini dari makam ayahku, orang-orang akan lihat aku bagaimana. Fajar, tolong jawab. Teko ini imitasi. Kamu gila, Fajar. Barang ini milik ayahku, pasti aku tahu. Ini jelas palsu. Keramik ini kamu yang kasih ke aku. Jangan asal bicara. Aku tak pernah beri itu padamu. Kita tak dekat. Kakek, percayalah. Dia yang suruh Fajar Pramesti jebak aku. Ratna Pramesti itu putri asli Adinata. Mana mungkin aku cari masalah gara-gara kamu. Bodoh banget sih. Gak ngerti-ngerti. Kakek, tolong percaya. Dia kakak angkat Fajar Pramesti. Mereka sering tidur bareng sejak kecil. Hahaha. Kat, gimana? Aksiku oke kan? Sebenarnya dia juga nggak salah. Kita dari kecil tidur bareng, udah pernah masuk penjara sama-sama. Gak usah jijik lah. Bener nggak? Soal nikahan kita berdua. Lari.
Berani sekali kamu memukulku. Aku cucu keluarga Adinata, calon menantu Pak Adinata. Coba pukul aku lagi. Rizal, jangan biarkan dia ganggu kamu. Tadi kamu ngomong apa? Ratna beneran cucu asli keluarga Adinata? Setelah keluar penjara, aku tanya ibu tentang Ratna Pramesti. Ternyata, dia diadopsi dari seorang wanita bernama Indah Permata yang saat itu sekarat. Aku cari tahu, Indah Permata adalah mantan pacar pertama anak Anda, Anton Adinata. Indah ngelahirin anak buat Anton. Dosa? Salah. Ratna Pramesti adalah putri hilang dari keluarga Adinata. Sekarang, boleh aku atur, kan? Usir orang tak tahu terima kasih dan penipu ini dari sini. Hei, kamu gila? Tanpa aku, siapa bisa buktikan kamu anak kandung Adinata? Emas asli tak takut diuji, aku punya cara sendiri. Kurang ajar. Sejak kapan anak di luar nikah kayak kamu bisa ngatur-ngatur keluarga ini? Mama, aku ini anak kandungmu. Anak di luar nikah ini berani sekali. Yang harus diusir itu dia, bukan aku. Ami, kamu benar-benar yakin kamu itu anak kandung ibu? Oke. Kamu masih ingat gak waktu itu ibu gimana ke aku? Nyamar jadi orang lain nipu harta gede-gedean. Akhirnya ditangkap masuk penjara, itu hasil yang kamu mau? Apa maksud? Aku punya bukti bahwa kamu dan ibu tidak ada hubungan darah. Aku sudah beri kesempatan, tapi kamu tetap keras kepala. Sayang sekali, kakek. Aku harus bilang sesuatu yang penting. Sudahi. Orang-orang yang gak perlu semua pergi aja. Ratna, kamu ngomong aja. Ini hasil tes DNA yang aku ambil diam-diam dari rambut ibu sama Rizal. Tes menunjukkan Rizal Adinata memang anak kandung ibu. Cerita tentang tertukar anak di rumah sakit dulu itu bohong. Hanya untuk menutupi kenyataan bahwa anak yang dilahirkan ibu bukan darah asli keluarga Adinata. Apa ibu tidak pernah tertukar anak, jadi selama ini aku cuma berpura-pura jadi seseorang yang sebenarnya tidak pernah ada? Maaf. Sudah sejak awal kamu masuk keluarga Adinata, aku bisa merasakannya. Kamu tahu kenapa aku lebih memilih mengakui si bodoh itu daripada mengakui kamu, karena kamu terlalu pintar. Kalau kamu tetap di keluarga Adinata, cepat atau lambat pasti akan terbongkar semuanya. Anton Adinata dan Indah Permata, dua orang yang lemah itu, ternyata bisa punya anak yang berani berpikir dan bertindak seperti kamu. Dian Pramesti. Aku bisa apa? Aku terlalu cinta sama Anton, tapi di hatinya cuma ada Indah Permata itu. Aku ini putri keluarga besar, anak sultan. Apa kurangnya aku dibandingkan perempuan bodoh dari desa itu? Makanya kamu mengkhianati Anton. Mengkhianati? Anton Adinata sama sekali tidak pernah menyentuh aku. Aku mabukkan dia lalu bohong bilang kami tidur bersama. Aku hamil anak orang lain terus paksa dia menikahi aku. Kakek. Dia tidak mau Indah Permata yang bodoh itu, dia yang rela mundur sendiri. Kenapa kamu tidak mundur? Kamu punya tangan dan kaki, kamu juga pintar, kamu jelas bisa hidup mandiri dengan usaha sendiri. Kenapa harus memaksakan diri masuk ke keluarga Adinata? Karena aku bisa tahan hidup paling susah. Aku juga berhak bahagia, tak ingin kecewakan kakek. Dan lagi. Ami Yulia Lestari, Anda diduga memasukkan identitas dan menipu demi harta. Ikut kami untuk penyelidikan. Tidak, bukan begitu, lepaskan aku. Oh iya, gimana kabar kakek? Sudah istirahat, kini lebih baik. Bagaimana ibumu sekarang? Baik-baik. Aku cuma nggak nyangka semua berjalan semulus ini. Sudah terlalu lama dia simpan rahasia ini, sekarang tak mau lagi. Maksudku, soal tes DNA itu. Rambut itu, kamu sengaja ninggalin kan? Aku bisa beri apapun, termasuk kebenaran. Makasih ya. Aku cuma balik buat ambil barang. Di luar kayaknya bakal hujan. Jendela di keluarga Adinata kuat banget. Tidak tembus. Tapi, rumah Adinata kan gede banget. Lagian, para asisten juga udah aku suruh pulang hampir semuanya. Malam-malam tetap aja agak serem. Nanti juga terbiasa. Rizal Adinata, langsung pergi? Kamu bikin aku baper? Gimana dong? Kamu nggak beneran mikir waktu itu aku sama kamu cuma buat sehelai rambut doang kan? Bukan gitu. Terus kamu mau aku gimana?
Mbak Putri. Beberapa hari lalu saat buat kado kakek, aku juga buat sesuatu kecil untukmu. Kecil aja. Tetap dipakai meski sudah putus. Kenapa keras kepala? Aku ini anak orang terkaya sekarang. Gaya berkuasa sudah aku kuasai. Jadi, mulai sekarang aku ikut kamu aja. Mbak Putri.